Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. InsyaAllah berapa hari lagi kita akan menyambut dan masuk bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban banyak anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bulan beliau untuk kita berbanyak membaca dan mengamalkan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh beliau dengan tujuan supaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini dalam kalender Ahlul Bait banyak manusia-manusia agung yang dilahirkan di bulan ini. Al-Imam Hussein lahir di bulan ini tanggal 3. Al-Imam Ali Zainal Abidin Abul Fadl Abbas, putra Imam Hussein Ali Al-Akbar, dan Al-Imam Al-Mahdi Hajjalallah Farajahu Syarif juga dilahirkan tanggal 15 Sya'ban. Bulan yang penuh berkah karena bulan yang dipilih oleh Allah untuk lahirnya manusia-manusia agung itu. Seingat saya tahun lalu kita berhenti di bulan ini dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kita baca biografi dan sejarah beliau dan kemudian kita banyak membaca kata-kata indah beliau sebagai pegangan untuk kita hidup. Setelah bulan Sya'ban kita akan masuk bulan suci Ramadan. Karena itu mungkin malam ini adalah malam penutupan. Karena bulan depan Syawal kita akan libur. Dengan harapan mudah-mudahan selama setahun yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita. Kita mampu mengamalkannya, mampu mewujudkan dalam kehidupan kita apa yang kita kaji. Karena orang yang banyak ilmu tapi kemudian tidak menambahkan ia lebih dekat kepada Allah, maka ia tidak akan membawa keuntungan sama sekali ilmu yang ia miliki itu. Dalam kajian kita setiap bulan ini selalu kita memilih topik atau hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, yang berkaitan dengan apa yang mampu kita praktekkan. Dan insya Allah masih tema-tema dan topik-topik semacam itu yang akan kita kaji dalam tiap bulan kajian tafsir. Tujuannya supaya kita tidak terlalu pergi jauh ke langit sana dan terbang, biar kita di bumi ini bisa melata, berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta kita dan pencipta bumi Jalla wa'ala. Dalam kehidupan kita ini selalu kita mengingat sesuatu yang banyak berkaitan dengan kita. Kita mengingat sesuatu yang pasti akan kita hadapi.
orang menekuni dalam bidang tertentu, semua pembicaraannya berkaitan dengan bidang itu. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia akan mulai bicarakan pasti ke sana. Dan itu merupakan lumrah dan fitrah manusia. Sesuatu yang berkaitan dengan kita pasti akan kita bicarakan. Apabila yang berkaitan itu merupakan sesuatu yang prinsip, maka pembicaraan kita akan lebih jauh berkaitan dengan membicarakan hal itu. Apabila masalah itu masalah yang sepele dan biasa, pasti porsi pembicaraan kita sangat sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Sementara ada sesuatu yang sangat penting yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti sebagai pintu yang harus kita lewati. Tetapi jarang kita memikirkan hal itu. Karena itu izinkan di akhir pertemuan sebelum kita libur menjelang bulan suci Ramadan ini, saya akan membicarakan topik yang tidak senang orang mendengarnya. Tema yang orang kurang senang dan tertarik untuk mendengarkannya. Bahkan ada mungkin naluri manusia ingin lari mendengarkan kata-kata semacam itu atau pembahasan itu. Sementara pembahasan itu nampaknya penting dan harus kita ketahui. Malam ini yang ingin saya bahas, dan sekali lagi biasanya pembahasan yang jarang disenangi, tapi kita akan belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata membicarakan sesuatu ini yang sering gak disenangi orang, memahami sesuatu ini, ternyata menurut Rasul itu ciri-ciri orang mukmin yang cerdas. Kiranya apa yang akan kita bicarakan malam ini? Izinkan saya malam ini bicara masalah kematian. Dan yakin sering orang enggan mendengarkan kata-kata ini. Seperti momok yang orang tidak mau membahasnya. Padahal itu merupakan pembahasan yang sangat-sangat penting sekali. Karena kita mau atau tidak mau pasti melewati itu. Kita apabila ingin pergi satu tempat, pasti kita mengambil persiapan yang kita bayangkan di tempat itu. Tempat itu mungkin musim dingin, saya membawa mantel, jaket, kaos kaki yang penuh. Karena persiapan untuk ke tempat yang akan saya tuju. Sementara semua kita ini, kita akan pergi ke sana. Pasti lewat pintu itu. Orang sering tidak mau membicarakan ini karena salah memahami arti kematian. Orang sering memahami kematian itu adalah akhir dari semuanya. Padahal kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah menyambung kehidupan kita di alam yang lain. Imtidad, al-maut imtidad lil hayat. Kematian itu adalah pindah dari satu alam ke alam yang lain. Seperti kita pernah janin dalam perut ibu kita, alam kita di sana. Ketika sempurna, kita lahir di alam ini. Dan di alam ini kita juga berangkat menuju. Nanti kita akan pergi ke alam sana, dilahirkan untuk alam sana. Artinya, apabila sesuatu ini pasti akan kita lewati, kenapa kita nggak mau mengenal apa sesuatu itu dan apa yang harus kita persiapkan? Ini tidak bicara masalah umur, yang muda, yang anak, tua. Ini pintu semua akan lewat. Maka seindahnya, sebaiknya, selayaknya kita harus kenal apa kematian itu. Sehingga kita mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Ketentuan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap hari kita ini hidup dengan matinya sesuatu. Maka kita harus yakin juga ketika kita mati itu pun kehidupan. Berapa juta setiap hari disembelih kambing, lembu semua kita matikan untuk kehidupan kita. Berapa sayur, mayur, tumbuh-tumbuhan kita matikan dari tempatnya untuk menghidupkan kita. Kenapa kita mau melihat semua itu kemudian kita juga akan melewati yang sama? Kan pernah kita sampaikan waktu mungkin tahun lalu ketika kita membicarakan Imam Ali Zainal Abidin bahwa umur manusia yang paling tua, manusia itu paling besar umurnya ketika dilahirkan.
terus mengurang, akhirnya habis. Jadi ketika kita janin itu proses, ketika kita lahir, itu umur kita paling besar. Jadi kalau kita janin, ketika kita dilahirkan, kita ditentukan oleh Allah umur kita 60 tahun, itu paling tua kita waktu janin, waktu baru lahir. Kemudian tambah kurang setahun, kurang 2 tahun, kurang sampai habis. Dibalik. Yang tua itu ketika baru lahir itu umur yang paling besar. Itu menurut Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kita layak untuk membicarakan kematian supaya kita mampu mempersiapkan diri. Jangan pura-pura kita mau lari dari kematian. Percuma. Siapapun gak ada yang mampu. Ini milik Allah sebagaimana Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita, dan itu kematian, kehidupan hanya milik Dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rasul pernah ditanya sallallahu alaihi wa alihi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Cerdas. Ayyul mu'minina akyas? Orang mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Jawaban beliau yang tidak bicara kecuali wahyu sallallahu alaihi wa alihi. Beliau menjawab, faqal aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Siapa yang paling cerdas ya Rasulullah? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling getol semangat untuk mempersiapkan dirinya dalam melangkah menuju kematian. Ternyata orang cerdas. Kita lari dari nggak mau membicarakan. Ternyata menurut Rasulullah, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak membicarakan masalah kematian dan yang paling serius untuk mempersiapkan diri menuju hari kematian. Kita sering menganggap kematian itu orang bicara mati membuat kita pesimis. Jangan, salah besar. Rasulullah yang menyebutkan orang mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, Rasulullah yang sama beliau bersabda, wahai seorang mukmin, kata Rasulullah, kalau kiamat terjadi, kamu masih membawa benih, tanam dulu benih itu, baru hadapi kiamat. Artinya apa? Untuk melihat masa depan, memikirkan ke depan, itu tidak ada hubungan. Kalau kita mikir mati, kita nggak bakal bekerja. Bukan, salah. Justru mikir mati, kita lebih rajin bekerja. Karena kita akan mempersiapkan. Kita akan mulai menjadikan diri kita, ketika kita bisnis, kita tahu saya akan mati. Saya nggak akan menipu orang. Karena apa yang akan saya miliki percuma, saya akan menghadapi sana. Apapun kita, ketika ingat mati, bukan berarti tambah kita mundur. Tidak. Membuat kita lebih semangat bahwa saya akan ke sana dan saya persiapkan untuk menghadap ke sana. Siapa orang yang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Jawaban beliau, aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lah, yang paling rajin, siap untuk selalu mempersiapkan untuk hari kematian. Di tempat yang lain beliau pernah menyebutkan bahwa kebaikan seorang mukmin itu man dana nafsah wa amila lima ba'dal ghad. Al-kayyisu, beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut atau lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang selalu menghitung-hitung dirinya, mengintrospeksi dirinya, dan berbuat untuk hari keesokannya, hari kematian. Jadi membahas kematian itu menurut Rasulullah adalah menunjukkan kecerdasan yang ada pada kita. Dalam kitab As-Sair Ilallah disebutkan, pernah seorang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah orang memiliki kesamaan derajat Ashabu Badr? Ashabu Badr itu para sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar bersama Rasulullah. Mereka yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka. Ashabul Badr.
Ada seorang tanya, ya Rasulullah, hal yablughu ahadun darajata syuhada'i Badr? Apakah mampu seseorang sama menyamai kedudukan para syuhada Badar? Kedudukan yang tinggi. Al-Quran banyak menceritakan masalah mereka. Faqala sallallahu alaihi wa alihi, illa man yadhkurul mauta fi kulli yawmin 20 marrah. Mampu. Siapa yang mampu setiap hari paling tidak 20 kali mengingat kematian. Ini bilangan hingga harus 20, menunjukkan banyak saja, lebih dan semuanya. Artinya yang paling banyak mengingat kematian. Ternyata riwayat-riwayat semacam ini menganjurkan kita, hiduplah, pandang kehidupan ke masa depan dengan ceria, tapi jangan lupa yang satu ini. Dan satu ini kalau datang juga tidak pernah mendapatkan, tidak pernah minta izin begitu. Jangan orang berkata, saya masih muda. Ini apabila datang tidak pakai muda dan tua. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, "Kaifa asbahta ya Amirul Mukminin?" Bagaimana keadaanmu ya Amirul Mukminin? Jawaban beliau, "Asbahtu akul rizki wa antadhiru ajali." Kamu tanya keadaanku? Keadaanku sekarang adalah aku sedang makan rizkiku dan menanti ajalku. Di sini membicarakan nikmat, di sini membicarakan masalah ajal. Karena nggak boleh lepas. Ada orang berkata, ini kita sedang nikmat kok bicara mati. Jangan. Tidak boleh lepas itu. Mau kemana? Ini sesuatu yang pasti. Orang yang takut membicarakan kematian mau menipu dirinya sendiri. Mau tidak mau harus melewati pintu itu. Kenapa tidak kita sering mengingat? Apalagi kalau disebut oleh Rasulullah bahwa kematian itu, mengingat kematian, tanda cerdasnya seseorang. Cerdas, karena dia tahu saya akan ke sana. Harus ngambil persiapan. Nanti akan saya berikan contoh dialog kecil Abu Dzar dengan seseorang berkaitan dengan kematian yang indah sekali. Tapi kebanyakan orang tidak mau menyebutkan atau membicarakan atau lari membicarakan kematian ini. Ada beberapa faktor kadang-kadang. Pertama, orang memang karena dangkalnya pemikiran. Karena cuma mau memikiri dunia ini saja, tidak lupa ada alam lain. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu berkaitan dengan urusan dunia yang nampak zahir. Sementara dengan alam akhirat setelah ini, mereka alpa. Padahal, kalau kita melihat Al-Quran, ada 11 atau 13 ayat Al-Quran kalau membicarakan kematian itu bahasanya tuwfi atau tawaffa. Seperti tawaffat rusuluna. Kalau kita kaji arti bahasa tawaffa tuwfi ini artinya orang yang mendapatkan opah yang sempurna, itu namanya wafa. Artinya apa? Ternyata kehidupan kita ini kita belum mendapatkan sesuatu dari jerih payah yang kita lakukan. Nanti kita akan mendapatkan sempurna apapun yang kita lakukan. Kapan? Setelah lewat pintu itu, pintu kematian. Maka kematian itu artinya pintu yang akan kita lewati, dan dari dan setelah kematian itu kita akan mendapatkan panen dari semua yang pernah kita lakukan. Kenapa kita nggak membicarakan hari panen kita? Kan menyenangkan sebenarnya. Pertama, suka orang menganggap bicara kematian karena dangkalnya, dia memikirkan akhirat, dunia aja nih. Dan itu memang Al-Quran menyebutkan ini kebanyakan manusia. Tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Kata Allah, kalian cuma senang yang sekarang ini, lupa yang nanti. Orang mau sekarang ini 100 ya sekarang deh. Daripada besok belum pasti, karena gitu. Padahal yang besok ini pasti, yang sekarang ini enggak dalam kacamata Islam. Bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah, kata Allah. Kalian cuma mengingat yang ada sekarang. Kedua, orang
Nggak mau bicarakan mati karena takut. Dibayangi kalau membicarakan mati mungkin tambah dekat ajal. Jangan bicara kematian, bicara yang lain saja. Seakan-akan kalau bicara ini, ajal akan lebih dekat. Padahal ajal itu bukan di tangan kita. Ajal, kematian itu, sebagaimana kehidupan itu milik Allah, kematian milik Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah. Kami yang menentukan kematian dan kami enggak dikalahkan. Orang berkata, coba tadi sempat ketemu dokter. Kami enggak dikalahkan, kata Allah. Bukan urusan dokter atau obat. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Orang sakit wajib, dosa gak berobat, wajib dia berobat semaksimal. Cuman tidak ada bahasa, coba tadi masih ketemu dokter, coba tadi masih minum obat ini, tidak. Allah dengan jelas mengatakan, wa ma nahnu, kami bimasbuqin, didahului karena nggak ketemu obat atau dokter, tidak. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kadang-kadang orang nggak mau menyebut kematian, takut konsekuensinya. Kalau saya ingat-ingat mati nanti saya harus lebih jaga sholat, lebih jaga mana halal, mana haram. Lari dari ini. Udah jangan bicara mati. Bicara mati dia takut kalau akan bicarakan kematian akan dibawa dengan melaksanakan konsekuensi persiapan untuk kematian itu. Atau karena menganggap kematian itu akhir dari segalanya, makanya yang paling pahit. Karena itu kesalahpahaman kita melihat kematian itu membuat kita takut. Orang yang menganggap kematian akhir dari segalanya pasti dia akan takut. Tapi kalau dia lihat kematian adalah tempat untuk panen amal perbuatan, karena akan masuk ke alam barzah dan alam akhirat. Antarkan orang ke liang kubur tersebut di tempat peristirahatannya terakhir. Enggak, bukan akhir ini. Ini cuma visit, ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtum. Allah enggak mengatakan makastum, sakantum, kalian bertempat tinggal. Enggak, zurtum, visit sebentar, ziarah. Berapa layaknya ziarah? Kalau kita lihat ziarah, terus coba kita lihat diri kita. Datuk-datuk kita yang sudah wafat ini kan ada 1000 tahun. Itu disebut ziarah selama 1000 tahun oleh Allah. Apalagi umur kita yang 60, 70, 80. Lebih dari ziarah lagi. Sudah ziarah, tidak mau mempersiapkan diri untuk membicarakan kematian. Kalau yang dikubur dianggap ziarah oleh Allah pada ribuan tahun, bagaimana yang kita yang masih belum masuk kubur ini? Lebih rendah dari zurtum. Zurtum bisa ribuan tahun, masih dianggap zurtum oleh Allah. Karena sedikitnya alam barzah. Kan kita sering baca Al-Quran, kalau orang nanti dibangkitkan, mereka ketika bangun, seakan-akan baru 1 hari kita tidur. Yauman, labithna yauman, au ba'da yaum. Padahal mungkin 1000 tahun, 2000 tahun. Kalau di kuburan 2000 tahun dianggap zurtum, maka di atas bumi yang kita hidup 70, 80 tahun ini masih di bawah zurtum, masih sangat sedikit artinya. Yang menganggap kematian itu akhir dari segalanya, itu yang akan menjadikan rasa takut membicarakan kematian. Imam Ja'far Shadiq pernah meriwayatkan, ada dialog kecil. Imam Ja'far bercerita begini, ada seseorang datang kepada Abu Dzar. Imam Ja'far meriwayatkan ada seorang datang kepada Abu Dzar. Saya baca teks hadisnya. Ja'a rajulun ila Abi Dzar. Ini riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Ja'a rajulun ila Abi Dzar faqala, ya Aba Dzar, ma lana nakrahul maut. Hei Abu Dzar, sahabat Rasulullah Abu Dzar, sahabat mulia. Abu Dzar, kenapa sih kita ini takut atau benci dengan kematian? Enggak mati ini. Ma lana nakrahul maut. Saya kira orang ini mewakili semua orang, semua kita juga begitu. Orang
Kita dianjurkan oleh Allah untuk minta panjang umur. Karena umur di dunia ini kesempatan baik. Ya Abu Dzar, malana nakrahul maut. Abu Dzar, kenapa kita ini benci, nggak mau takut dengan kematian atau benci? Faqal li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Fatakrahuna an tunqalu min umran ila qarab. Kenapa kami benci kematian ya Abu Dzar? Jawaban Abu Dzar, karena kalian memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat, maka kalian benci dipindah dari tempat yang makmur menuju tempat yang hancur. Orang yang punya persiapan untuk hari akhirat, lihat Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, Ali bin Abi Thalib lebih menyenangi kematian daripada seanak bayi kepada susu ibunya. Labna Abi Thalib anas bil maut min at-tifli bi thadi ummih. Karena telah makmurkan tempat itu, maka keluar dari penjara, keluar dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Kenapa kita benci kematian ya Abu Dzar? Kata Abu Dzar, karena kalian memakmurkan dunia dan merusak akhirat, maka pasti kalian benci dipindah dari tempat yang makmur menuju tempat yang hancur. Belum selesai dialog ini, orang itu masih tanya, qala lahu fa kaifa tara qudumana 'ala Allah. Abu Dzar, gimana sih nanti kalau mati kemudian kita menghadap pada Allah ini gimana? Kita pulang ini menuju pada Allah ini gimana? Qal ammal muhsinu minkum fakal ghaib yakdumu ala ahli wa ammal musi minkum fakal abiq yaruddu ala maulah. Bagaimana ya Abu Dzar nanti kita ini kembali pada Allah? Kata Abu Dzar, orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat baik, maka dia seperti orang yang pergi lama meninggalkan keluarganya. Bagaimana rasa senangnya ketika dia kembali ketemu keluarganya. Fa'amal muhsin fakal ghaib yakdumu. Orang habis pergi berbulan-bulan, lihat tempandang semua rumahnya, kok istri, anak, cucu, terus dia pulang. Begitu yang berbuat baik ketika mati menuju kepada Allah, seperti orang yang lama pergi merantau terus pulang ketemu keluarganya. Tapi yang jelek bagaikan seorang buron yang ditangkap dan dikembalikan. Dia sudah lari, kal abik. Abik itu budak yang lari dari pemiliknya, kemudian ketemu, diambil, dikembalikan. Belum selesai juga dialog ini dengan Abi Dzar. Orang itu masih bertanya, fa kaifa tara halana indallah. Abu Dzar, bagaimana kiranya kamu melihat keadaan kita nanti di hadapan Allah? Kata Abu Dzar, arizu a'malakum 'alal kitab. Coba koreksi amal perbuatan kalian terhadap Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqul innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kata Abu Dzar, jangan tanya panjang-panjang mengenai nanti bagaimana kamu di hadapan Allah. Lihat amal perbuatanmu dengan Al-Quran sesuai enggak? Karena Allah cuma simpel berkata, orang yang berbuat baik tempatnya di surga, orang yang berbuat jelek tempatnya di neraka jahim. Lihat sendiri kamu di golongan yang mana. Belum selesai dialog ini, diakhiri begini, fa aina rahmatullah ya Abu Dzar. Kalau begitu di mana rahmat Allah ya Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, faqal inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau kamu tanya di mana rahmat Allah sangat dekat. Pada siapa? Mereka orang-orang yang berbuat baik. Kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian adalah kita pindah dari alam ke alam lain. Sebagaimana kemarin kita pindah dari alam janin ibu kita masuk sini. Besok kita masuk ke alam barzakh. Mau tidak mau kita harus datang ke sana.
dan akan menemui semua yang pernah kita lakukan. Hari panen. Sering orang kalau bicara panen dia senang. Giliran panen akhirat. Tapi memang watak ada ghariza. Naluri manusia itu lari dari kematian. Al-Quran pun menyebut gitu. Cuman kita nggak bisa lari. Kita mau lari kemana? Al-Quran surat Jum'ah ayat 8 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya. Orang semua lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, dia mengejar kamu. Kemudian kalau dia mulaqikum artinya kapan saja pasti kematian itu datang. Terserah dia. Dia nggak pakai izin kalau datang. Kapan dia mau datang. Fa innahu mulaqikum, mulaqi dikejar. Uwais Al-Qarni pernah ditanya, "Kaifa asbahta ya Uwais? Bagaimana keadaanmu?" Kata Uwais, "Kaifa yusbihu man yarhal kulla yawmin marhalatan ila Allah ila al-akhirah thumma la yadri ayaqifu fil jannah aw yaqifu fil nar." Kamu tanya bagaimana keadaanku? Keadaan apa yang bisa saya sampaikan? Seseorang yang setiap hari berjalan menuju akhirat, kemudian kalau sampai belum tahu sampai masuk surga atau masuk neraka. Karena setiap nafas kita kan mendekatkan kita ke liang kubur. Kullu nafas Ibni Adam, kata Imam Ali, itu langkah yang mendekatkan dia ke kubur. Karena gitu kita nggak pernah ulang tahun, kita yang pernah adalah kurang tahun. Selalu kurang umur tahun kita. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun, ini firman Allah, dimanapun kalian berada, Al-Ankabut An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dikejar oleh kematian. Walaupun di benteng-benteng yang tinggi, pencakar langit dan semuanya tetap datang. Dan malaikat maut Israel, udah itu tugasnya. Katanya kalau dia setiap datang mencabut salah satu dari rumah kita yang meninggal, terus kita keluarganya nangis, dia berhenti di pintu. Dia berhenti di pintu. Kita nggak mendengar, tapi begitu riwayatnya. Kata Israel, nangislah, nangislah, terus nangis. Aku akan kembali ke rumah ini, kembali, sampai habis semua penghuni rumah ini. Fa inna liya audah. Nabi Allah Daud pernah pulang ke rumahnya, ada seorang dalam rumahnya. Kata Nabi Daud, siapa yang mengizinkan kamu masuk rumah ini? Kata orang itu, aku yang kalau masuk rumah tidak perlu meminta izin. Kata Nabi Daud, kalau gitu kamu malakul maut. Kamu malaikat pencabut roh. Kata malakul maut, iya. Kamu datang ziarah atau mencabut? Ji'ta zairan au na'iyan. Lah, aku datang untuk mencabut. Kata Nabi Daud, hal arsalta ilayya rasulah. Coba kamu beri kabar dulu mau datang itu. Kamu utus sesuatu. Kata malaikat maut, sudah kami utus. Mana? Kata Daud. Kata malaikat maut, mana ayahmu wahai Daud? Mana ibumu wahai Daud? Mana saudaramu wahai Daud? Mana tetanggamu wahai Daud? Mana pengawalmu wahai Daud? Mana fulan dan fulan?
Kata Daud, mereka itu telah mati. Itulah berita yang telah kami berikan. Kalau kamu melihat orang mati, tidakkah kamu mengambil pelajaran bahwa engkau juga akan? Kata mereka, kata Nabi Daud, ambillah hawa. Ainama takunu yudrikumul maut. Utusan sudah banyak. Para nabi diutus oleh Allah, akal diberikan. Kemudian termasuk utusan uban dikasih. Semua ini utusan, ini pemberitahu. Dan setiap hari kita melihat kematian. Tidak bisa lari. Dalam satu cerita, Nabi Allah Sulaiman duduk dengan para orang-orang yang dekat beliau. Malaikat maut datang, duduk bersama. Malaikat maut melihat seseorang, dilihat terus. Orang yang biasa dengan Nabi Sulaiman ini merasa gelisah dengan pandangan tamunya Nabi Sulaiman yang satu. Dan dia nggak tahu siapa itu. Dipandang. Nggak lama pergi orang itu. Setelah pergi, dia tanya kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, orang tadi itu selalu melihat aku, siapa dia itu? Kata Nabi Sulaiman, itu adalah malakul maut. Nabi Sulaiman, aku takut dengan pandangan dia. Aku takut Nabi Sulaiman. Engkau diberi oleh Allah kemampuan, kirim aku ke ujung akhir dunia dengan angin yang Allah berikan padamu, supaya aku nggak melihat dia lagi. Lalu Nabi Sulaiman dikirim dengan anginnya. Pergi dia ke kekuasaan Nabi Sulaiman yang Al-Quran sebutkan. Nggak lama masuk malakul maut. Nabi Sulaiman tanya, kenapa tadi kamu memandang satu orang tadi sampai ketakutan padamu? Kata malakul maut, aku disuruh mencabut rohnya dia dalam beberapa waktu sebentar lagi ini, tapi di ujung sana, bukan di sini. Karena itu aku heran kenapa masih di sini. Kata Nabi Sulaiman, sudah ke sana dia, dan di sana ajalnya. La tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu besok melakukan apa, tidak tahu. Punya rencana bisa hari malam ini, besok saya mau pergi ke sana, saya siapkan tiket sudah ada, tas semuanya. Tapi apa? Besok pasti pergi. Mustahil, itu di tangan Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sama juga wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu setiap jiwa mati di mana dia. Tapi kematian pasti. Karena itu aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau kita melihat Al-Quran, mati ini macam-macam. Kematian sih satu ya, cabut terus. Cuma Al-Quran membicarakan kematian ini ada 3. Kematian per orang, per individu. Ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ini ada 3 dalam Al-Quran. 1 Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa ma mata'ul hayatid dunya illa ghurur. Kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang saya baca awal tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang ketiga dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti merasakan. Ini per orang. Subhanallah wallahu a'lam, bahasa Al-Qur'annya dha'iq, yadzuq, merasakan. Setiap jiwa merasakan. Ada orang mungkin koma bertahun-tahun, stroke gak merasa bertahun-tahun, mau mati sadar dia untuk merasakan kematian ini. Ketentuan Al-Qur'an, dha'iqatul maut. Merasakan kematian. Ada per orang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada mati secara jamaah, kelompok habis dimatikan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, kelompok ada ajalnya. Ketika datang ajalnya, enggak mampu mundur. Enggak sesaat, wala maju, wala mundur sesaat. Per individu, per orang, kullu nafsin, secara jamaah, kullu ummatin ajal. Ada mati, artinya habis alam semua ini. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Habis. Tidak ada yang sisa. Ini kematian menyeluruh. Ada per orang. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih Allah rahasiakan kematian ini? Enggak kita waktu lahir diberitahu langsung sudah ada 45 tanda gitu. 70, 80. Tapi Allah rahasiakan kematian. Kenapa Allah rahasiakan kematian? Karena Al-Imam Ja'far As-Shadiq dalam kitab Tauhid Al-Mufaddal pernah beliau memberi jawaban. Rahasia Allah menyembunyikan, enggak diberitahu. Karena menurut Al-Imam Ali kematian ini sangat dekat. Dekat sekali. Karena ketika ada orang tanya pada beliau, Amirul Mukminin, mal qaribu wa mal aqrab? Apa yang dekat ya Amirul Mukminin dan apa yang lebih dekat? Kata beliau, ammal qaribu fal qiyamah. Yang dekat itu hari kiamat. Diutusnya Nabi terakhir berarti kiamat dekat. Ammal qaribu fal qiyamah wa aqrabu minha al maut. Yang lebih dekat dari kiamat kematian. Karena itu kematian al-qiyamatus sughra. Allah rahasiakan kenapa? Imam Ja'far menjawab begini. Ringkasannya begini. Kalau Allah beritahu kematian, Allah enggak rahasiakan. Kalau dia umurnya pendek, maka dia tidak pernah akan punya harapan dalam kehidupan ini. Tidak pernah menikmati kehidupan ini sama sekali. Karena terbayang sebentar lagi saya mati. Karena Al-Imam Ali pernah menyebutkan, lau urifal ajal qusira al-amal. Coba diketahui ajal akan pendek semua cita-cita angan-angan. Gak ada lagi orang angan-angan mau bangun anak, gak ada. Hidupnya rasa takut terus. Kata Imam Ja'far, kalau diberitahu dan umur dia pendek, dia tidak pernah akan menikmati kehidupannya sama sekali. Kalau diberitahu kemudian umur dia panjang, dia akan habiskan dalam ladzat dan maksiat, memancing-mancing kemurkaan Allah. Karena menganggap masih lama dia. Dan dia akan tersiksa. Karena itu dirahasiakan. La ta'tikum illa baghtah. Jangan terheran kita ada orang mati mendadak. Enggak mengherankan. Yang mengherankan itu orang yang tahu dirinya bakal mati, tapi enggak mengambil persiapan. Urusan mati mendadak, biasa. Bisa-bisa belum keluar dari rumah ini, semoga Allah panjangkan umur kita sudah mati. Biasa. Umur. Kadang-kadang, bahkan pernah ada satu cerita, ini pernah saya baca. Ada seorang wanita gadis gitu, entah kenapa dia putus asa frustasi, dari lantai ke berapa dia bunuh diri lompat. Begitu dia lompat, di bawah ada tukang sapu. Jatuh ke tukang sapu. Yang mati tukang sapunya, dia yang lompat bunuh diri selamat. Umur. Bukan milik kita. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Allah rahasiakan supaya kita siap-siap, seperti Allah rahasiakan Lailatul Qadar malam apa. Seperti Allah rahasiakan di hari Jumat ada satu waktu yang Allah kabulkan semua doa. Kapan? Allah rahasiakan. Supaya kita sepanjang Jumat doa terus. Dan semacam itu. Karena cintanya Allah pada hambanya ini. Supaya banyak mendekatkan diri kepadanya. Supaya dia selalu mempersiapkan diri. Kapan saja datang kematian. La ta'tikum illa baghtah. Mungkin kalau kita dirahasiakan ya. Mungkin ada orang tanya, kenapa sih pakai mati? Nggak pakai mati kan Allah mampu juga menciptakan kita nggak pakai mati. Kenapa harus pakai mati? Mati ini nikmat. Kalau nggak pakai mati gimana dunia ini? Kita harus merawat jid kita yang keberapa, yang sudah macam-macam, nggak cukup dunia ini. Justru kematian ini ada kenikmatan. Kalau nggak mampu kita hidup. Tidak pernah mampu menikmati, memakmurkan bumi ini, sibuk dengan hal semacam itu kita. Itu ketentuan Allah. Kita mati untuk hidup, bukan mati untuk selesai, tapi kita mati untuk hidup. Innama khuliqtum lil abad.
Wa innama tantaqiluna min daril fana ila daril baqa. Begitu. Kamunya diciptakan wahai manusia untuk selamanya. Kalian cuman pindah dari alam yang fana menuju alam yang baqa. Rehlah. Kita ini musafir kan? Yang pernah kita sampaikan di tempat ini. Kita ini musafir. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita dulu di alam dzar, baca surat Al-A'raf, belum alam ini. Disumpah oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Setelah alam dzar kita masuk alam sulbi, ayah kita di sulbi. Masuk alam situ gitu. Benih, bibit. Setelah masuk alam sulbi, kita masuk alam janin, dalam perut ibu kita. Masih berjalan, kita belum selesai. Dari janin kita masuk ke alam dunia ini. Ini transit paling berbahaya. Ini tempat transit dalam perjalanan yang paling berbahaya dunia ini. Di sini kita masih berjalan menuju alam barzah, melewati pintu kematian. Di barzah belum selesai, masih berjalan menuju kemana? Ke alam akhirat. Baru nanti di sana kita selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru di sana nanti fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, Allahumma ja'alna minhum, dan sebagian di neraka. Itu akhir perjalanan kita. Karena itu bulan lalu juga saya sampaikan masalah kehidupan. Dalam surat Fajr itu seakan-akan orang, memang Al-Quran menyebutkan kehidupan yang sebenarnya adalah sana. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Buktinya ketika orang, dalam Allah ceritakan ketika orang melihat neraka di hadapan dia semuanya, siksaan semuanya nampak, baru dia teriak, ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya persiapkan untuk kehidupanku. Seakan-akan kemarin belum hidup dia. Kehidupan yang sebenarnya di sana. Kapan untuk hidup di sana itu? Lewat pintu kematian ini. Enggak ada Allah. Allah enggak pernah memberikan kekekalan pada siapapun. Coba ada manusia yang layak tidak mati dan terus hidup, maka dia adalah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena tidak ada manusia semulia beliau sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada makhluk Allah semulia beliau. Tetapi Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wafat. Atau ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Anbiya 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah memberikan kepada manusia siapapun sebelum wahai Muhammad untuk kekal. Apakah kalau kamu wafat, sallallahu alaihi wa alihi, mereka akan kekal? Ini ayat turunnya ketika orang-orang kafir menganggap kapan mati Muhammad ini supaya selesai. Kata Allah, kalau kamu anggap kalau Rasulullah wafat, kamu hidup, kamu juga mati, habis semua ini. Sering kita meminta supaya orang mati, padahal kita juga bakal mati sama. Afa imitta fahumul khalidun. Allah rahasiakan karena memang supaya tidak ada yang, supaya bersiap terus kita, siap-siap terus. Pernah Imam Ali ditanya, man aghbatun nas, siapa orang yang paling ghibtah, senang, siapa orang yang paling senang ya Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, jasadun tahta turab aminal iqab wa yarju thawab. Badan yang diletakkan di atas kubur tanah, yang sudah selamat dari siksaan dan sedang menanti pahala, itu orang yang bahagia. Jasadun tahta turab qad aminal iqab wa yarju thawab. Coba kita diberitahu besok kita mati, pasti kita akan sibuk, kita akan menangisi, kenapa selama ini saya nggak siap, atau kita mengatakan saya meminta maaf sama fulan dan fulan, kita akan, saya punya belum ada yang belum saya selesaikan sama, terus kita sibuk karena diberitahu, padahal sama, kita nggak diberitahu pun bisa 1 jam lagi, bisa besok, bisa apa, maka harusnya persiapan fi ayyi waqt.
Karena itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap orang mukmin tidak tidur kecuali di bawah bantalnya sudah ada wasiatnya. Karena tidur itu juga akhul maut, saudara mati. Rasulullah pun ketika mengajarkan kepada umatnya, sebagaimana kamu tidur itulah mati, sebagaimana kamu bangun dari tidur itulah hari kebangkitan. Simpel aja. Kama tanamu tamut wa kama tastayqidu tub'ats. Sebagaimana kamu tidur, begitulah kamu mati. Kata Rasulullah, tidaklah. Udah dari bantalnya. Wasiat ini memang lazim dan harus. Al-Quran menyebutkan bagaimana para nabi mewasiatkan. Sering orang tidak memperhatikan wasiat, ketika mati keluarganya kelahi berantakan. Masalah warisan, masalah hal-hal yang sepele. Dia udah berangkat menghadap pada Allah, ini belum selesai semuanya. Padahal dia diberi waktu oleh Allah, diberi umur. Dalam riwayat, kalau kita pergi lewat kuburan, penghuni kubur itu teriak, yang masih hidup berjalan, tahuilah, semenit dari kehidupanmu sangat berharga. Kalau kamu sudah di sini, baru kamu tahu bagaimana harganya. Imam Ali kan pernah ditanya, sesaat di dunia dengan saat akhirat. Artinya 1 menit di dunia dengan 1 menit akhirat. Atau 1 jam di dunia dengan 1 jam di akhirat. Lebih mulia mana ya Amirul Mukminin? Waktu akhirat sama waktu dunia. Kata Imam Ali, jauh lebih mulia waktu dunia. Akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini modal yang Allah berikan umur. 1 menit saja kita bisa beramal soleh, bisa memberikan kita puluhan, ratusan tahun pahalanya di akhirat. Ada orang hidup berpuluh tahun dalam berkelimpangan, dalam maksiat, 1-2 menit mendengarkan nasihat atau membaca satu, berubah kehidupannya, menjadi tobat dan semuanya. 2 menit, 10 menit, merubah puluhan tahun. Ini cerita kita sebenarnya. Ini singkat cerita kehidupan kita. Kalau kita mau ringkas kehidupan kita ini, Qissatul Hayah, cerita hidup ini, min turab, ala turab, ila turab, thumma al-hisab, imma al-thawab, wa imma al-iqab. Cerita kehidupan kita ini dari tanah, di atas tanah, kembali ke tanah. Surat Thaha ayat 55 Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian kami ciptakan, ke tanah kalian kami kembalikan, dan dari tanah lagi nanti kalian kami bangkitkan. Ini perjalanan kita, simpel aja. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, di atas tanah, pergi ke tanah. Karena itu kata Rasulullah tadi, sabda beliau, orang yang paling cerdas yang selalu ingat mati. Karena orang kalau ingat mati gak bakal sombong, gak bakal merampas haknya orang, gak bakal sumpah palsu, gak bakal membohong. Dia tahu akan mati, akan berhadapan sama Allah. Al-Imam As-Sajjad dalam doa Hamzah Tsumalinya, kenapa saya gak menangis ya Allah? Saya tangisi tempat kuburan saya, dalam kegelapan yang ada di tempat itu. Bagaimana saya tidak menangis ya Allah? Saya belum tahu bagaimana kelak menjawab mungkar dan nakir. Beliau imam. Kaifa la abki lidhiki lahdi. Zahra ketika ingat di hari dibangkitkan, menghadap Rasulullah dengan cucuran yang matang, menangis. Kata Rasulullah, Bunaya, mana aku, kenapa? Aku ingat akhirat ya. Ayah, bagaimana kelak kita dibangkitkan dalam keadaan apa? Kalau Zahra tabki, kita ingat mati, kita nggak mau. Ini cerita kita. Karena itu Al-Quran ini menyebutkan kematian ini dengan al-yakin. Allah. Karena banyaknya orang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Sembahlah Tuhan sampai kamu mati, sampai mati. Kenapa Allah sebutkan yakin? Karena orang bisa ragu dengan apapun, tapi bisa orang ragu dengan kematian. Tiap hari dia lihat. Tetapi Imam Ja'far pernah meriwayatkan begini. Lam yakhluqillah yaqinan la syakka fihi ashbaha bisyakkin la yaqina fihi minal maut. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali, yakin tidak ada keraguan, seperti juga keraguan yang tidak ada keyakinannya seperti kematian. Mati ini yakin pasti, tapi kita nggak pernah ingat kematian, padahal mati tiap hari kita lihat. Tiba-tiba kalau rumah kita dekat masjid, langsung pengumuman assalamualaikum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulan, kita jangan teriak. Tadi malam masih ketemu, sudah. Ini kita berangkat. Tadi malam 2 jam yang lalu kita ketemu, segala macam itu kita bicara saja untuk menghibur diri. Padahal kita semua ke sana. Ya cuman kemudian kita dikelilingi oleh keluarga kita. Kalau kita mati di rumah, kita melihat segala sesuatu. Allah. Orang sebelum mati itu kan tadi ada kalimat 3 ayat. Nah, kullu nafsin dha'iqah, merasakan. Ada namanya sahwatul maut. Orang sebelum mati itu pasti sadar, murni sadar kembali asli dia. Dan Allah beri kesempatan dia. Terus dinampakkan semua, dikembalikan semua, review kembali semua perbuatannya. Tinggal dia menangis. Orang mungkin berkata, kita melihat mayat, gak nampak dia. Kita nggak nampak yang dia lihat. Tapi coba baca ayat Quran. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tetapi walakin la tubsirun. Kalau ketika harus sudah sampai sini, kalian semua melihat si mayat mau mati sakarat ini, kalian nggak tahu, kami lebih dekat pada dia dan kalian nggak melihat. Contohnya simpel, kalau kita sekarang di satu kamar, di sebelah kita ranjang berikutnya 0,5 meter, kawan kita sedang tidur, dia mimpi apapun, antara saya dengan dia cuma 0,5 meter. Saya nggak tahu apa yang dilihat dia dalam mimpinya. Begitu ketika kita sakaratul maut. Kalau kita melakukan perbuatan amal saleh, kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Dan kita akan teriak nggak mau kembali kecuali ke sana. Orang-orang yang kita cintai akan di hadapan kita semuanya, lihat. Dan sebaliknya, seperti seorang pemuda di zaman Rasulullah yang durhaka pada ibunya. Dalam sakarat diperintahkan untuk menyebut kalimat Allah, nggak mampu. Ketika Rasulullah bertanya, apakah ada ibunya atau orang tuanya? Ada di wanita di pojok kamar, aku ibunya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maafkan anakmu ini. Kata dia, tidak, dia terlalu durhaka denganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maafkan, kesian anakmu ini. Kata dia, tidak, dia melukai hatiku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba ambilkan kayu, kumpulkan kayu. Kata ibu wanita itu, untuk apa ya Rasulullah? Aku bakar anakmu. Jangan ya Rasulullah, aku maafkan dia karena engkau. Setelah dimaafkan, Rasul bersabda pada anak muda itu, sekarang apa yang kamu lihat dan katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tersenyum anak itu. Dia bilang, ya Rasulullah, aku melihat sesuatu yang menakutkan datang kepadaku. Tapi sekarang dia lagi pergi menjauh. Dan sekarang aku melihat sesuatu yang menyenangkan menghadap kepada aku. Amal solehnya itu. Karena semua perbuatan kita ini berbentuk di alam itu. Kita akan menghadap begitu. Kita akan diangkat. Yang biasa kita jalan, kita nggak mampu menggerakkan sesuatu. Kita akan ditaruh di tempat pemandi, kita dimandikan, dikafankan, orang berkumpul. Mungkin banyak orang yang punya jadwal kerja hari itu dibatalkan karena untuk ingin melayat kita. Orang mengantar kita sampai di liang kubur, semua lari. Rasulullah pernah menyebutkan, menggambarkan, ketika sampai di liang kubur, si mayat berkata, harta, aku habiskan hidupku untuk mencarimu. Sekarang kamu apa imbalanmu untukku? Aku sekarang dalam keadaan semacam ini. Kata harta,
cukup kain kafan itu untukmu. Anakku, aku sering menghabiskan hidupku untuk membiayai kamu, menghabiskan waktu umur untukmu. Apa yang kamu berikan untukku? Cukup aku mengantar engkau di sini, nggak lebih. Terus Rasulullah meneruskan ceritanya. Kemudian dia melihat amal solehnya yang jarang ia lakukan. Ia berkata, tadinya aku malas melakukan kamu. Aku selalu nggak ada gairah melakukan perbuatan kebaikan ini. Apa yang kamu berikan? Kata Rasulullah, amal soleh walaupun sedikit. Itu dia berkata, aku mendampingi kamu di tempat ini. Kata Imam Ali, la budda laka min rafiqin fi qabrik faj'alhu hasanal mandar tayyibur raihah. Kamu harus memerlukan kawan di liang kuburmu. Jadikan kawan yang tampan wajahnya, bau harumnya, huwal amalus saleh. Harumnya, baunya harum, amal saleh. Kita diantar sampai situ, 2 meter kali 1 meter, selesai. Kata Imam Ali, coba seseorang diberi oleh Allah 1000 tahun umurnya. Selama 1000 tahun muda, nggak pernah tua. Selama 1000 tahun nggak pernah sakit, sehat terus. Selama 1000 tahun diberi semua yang diinginkan. Selama 1000 tahun apapun yang diharapkan dipenuhi oleh Allah. Kata Imam Ali, semua yang nikmat 1000 tahun itu dia akan lupa di malam pertama ketika dimasukkan ke liang kubur. Karena dahsyatnya. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan sampai ada talqin disebut namanya, ya fulan bin fulan, karena dia hari itu namanya sendiri sudah lupa dengan dahsyatnya yang apa yang hadapi. Maut. Keluarga mengantarkan, kalau ada yang apa yang ada, harta kita tinggalkan, kunci rumah yang kita jaga tiap malam kita tinggalkan, semua yang kita miliki kita tinggalkan, sepatu, semua kita tinggalkan. Saat itu pujian orang, penghargaan orang, kekaguman orang dengan kita, semua nggak berarti. Kemudian kebencian orang terhadap kita, cacian orang tidak ada arti. Selesai. Cerita kita di sini selesai. Tinggal amal kita yang meneruskan. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, kata Imam Ibrahim. Jadikan aku punya nama harum setelahku nanti. Apa nama harum itu? Amal saleh. Karena itu orang menyebutkan fadzikru lil insani umrun tsani. Umur kedua habis. Harta kita kalau ahli warasa kita baik akan dikirimkan untuk amal saleh, sedekah jari. Kalau enggak, kita yang dihisab oleh Allah, ahli waris yang menikmati harta itu. Kawan-kawan kita akan sedih beberapa jam, beberapa hari. Setelah itu kembali biasa. Dunia nggak bakal berhenti. Ekonomi di dunia nggak berhenti karena kita mati. Semuanya jalan sepertinya. Kita kalau kerja, ada orang lain datang melaksanakan, menggantikan kerjaan kita. Habis cerita kita. Keluarga kita, sebulan, 2 bulan sedih, setelah itu juga selesai. Tinggal kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayolah ikhwah, kita nggak boleh lari membicarakan kematian. Karena orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang sering menyangka kematian. Bukan menakut-nakuti, bukan menjadikan kita pesimis, tidak lagi mau bekerja, justru kita lebih rajin bekerja apa? Untuk persiapan untuk hari itu. Untuk persiapan. Selagi punya kekuatan, punya modal hidup, punya modal umur, dan semua ini kita gunakan. Untuk apa? Mempersiapkan hari itu. Itulah kajian kita di akhir pertemuan sebelum kita libur. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mampu mempersiapkan diri sebelum datang kematian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini bermanfaat untuk kita. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita sesama kita saling mendoakan umat Islam dimanapun mereka berada, sesama saudara kita, supaya dilindungi oleh Allah dari niat-niat jahat yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kita juga perbanyak membaca Al-Quran. Bukan cuma membaca, tapi merenungkan isi Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk masuk ke pintu yang harus kita lewati,
yaitu pintu kematian. Imam Ali beliau pernah bersabda, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum kalian mati. Apa artinya? Persiapkanlah sebelum kalian menghadapi kematian. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.